Aku buat suamiku menangis bersujud setelah dia kepergok selingkuh dengan seorang mahasiswi. Aku tarik semua asetnya dan aku buat dia miskin kembali. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Sebuah panggilan masuk ke dalam gawaiku. Kulirik sekilas karena aku sedang berkonsentrasi menyetir mobil. Kudiamkan saja dulu. Nanti juga kalau penting akan aku hubungi lagi. Aku tidak mau ambil resiko dengan membahayakan diriku. Namun rupanya si penelpon tidak berhenti sampai di situ. Meski panggilan pertamanya mati tanpa diangkat, dia kembali menghubungiku dalam 2-3 kali panggilan. Telepon pintar yang aku letakkan di lubang antara bangku supir dan penumpang depan itu terus berbunyi dan mulai mengganggu konsentrasiku menyetir. Aku terpaksa membelokkan mobilku ke bahu jalan dan berhenti di sana. Setelah mobil terparkir dengan aman, aku kemudian mengangkat panggilan itu. Halo? Iya? Apa, Fit? Tanyaku pada si penelpon yang namanya tertera di layar teleponku. Nat, kamu di mana? Tanya Vida. Sahabatku yang tengah bertelepon denganku itu balik tanya. Aku lagi di jalan, mau jemput anak-anak pulang sekolah. Jawabku. Ada apa, Fit? Tanyaku pada Vida. Nat, maaf ya sebelumnya kalau aku lancang bertanya ini. Tapi apakah rumah tanggamu dengan Bimo baik-baik saja? Tanya Vida padaku. Kamu nanya apaan sih, Fit? Ya iyalah, rumah tanggaku baik-baik saja. Kamu tahu, Bimo baru saja menghadiahi aku sebuah mobil di ulang tahun pernikahan kami sebulan lalu. Jawabku santai. Iya sih, Nat. Tapi sekali lagi aku tanya ya, kamu yakin? Kembali Vida melemparkan sebuah pertanyaan padaku. Aduh, sudah deh. Vida, kamu jangan kayak petugas polisi gitu banyak tanya. Emangnya ada apa sih? Gak biasanya kamu kayak gini. Aku tidak sabar dan balik bertanya kepada sahabatku yang sudah menemaniku selama belasan tahun sejak kami SMA. Sebentar ya Nat, aku kirimkan foto ke kamu, ujar Vida. Wanita itu lalu menjeda panggilan, dan tak berapa lama, kulihat sebuah gambar masuk ke dalam ruang obrolan pribadi kami. Bergegas aku unduh gambar itu. Kulihat di sana, suamiku tengah berpose mesra dengan seorang wanita muda. Betul itu Bimo suamiku. Kurang ajar. Nat, halo, Nadira, kamu masih di sana kan? Tanya Vida. Ini foto kapan, Fit? Tanyaku spontan. Aku tadi lagi jalan mau makan siang. Pas masuk restoran di daerah sekitar kampus, aku lihat suamimu lagi duduk berdua di sana, makan siang sama wanita itu. Langsung deh aku fotoin aja. Cuma aku mau telepon kamu gak enak, karena aku bawa klien. Jelas Vida, yang memang berprofesi sebagai pemasaran sebuah perusahaan investasi. Jadi ini daerah Jogja ya, Fit? Jauh juga ya? Ucapku sembari bergumam. Iya, makanya aku tadi gak langsung ngabarin kamu. Aku takut salah orang. Kamu dan Bimo kan tinggal di Semarang. Kenapa bisa dia berada di Jogja sama perempuan itu? Jelas Vida panjang lebar. Terus sekarang kamu di mana? Tanyaku pada Vida. Maksudku kamu masih di restoran yang sama dengan suamiku atau gimana? Lanjutnya. Aku sudah di perjalanan untuk balik kantor, Nat. Tapi tadi sebelum menghubungi kamu dan ngabarin berita gak enak ini, aku sudah pastiin kalau itu Bimo. Jelas Vida lagi. Hah? Bagaimana bisa kamu sudah memastikan? Kamu samperin mereka? Tanyaku dengan mata terbelalak terkejut. Sepanjang persahabatan aku dengan Vida, dia memang perempuan barbar. Enggak lah, Nat.
Aku sudah bukan Vida yang barbar seperti dulu. Aku sekarang adalah Vida Novianti yang lembut dan elegan. Sahutnya masih sempat bercanda. Aku terkekeh mendengar penjelasannya. Aku pura-pura jalan di dekatnya saat mereka mau keluar. Terus saat berpapasan, aku sapa dong suamimu. Dan karena kaget dia refleks menoleh. Dan bisa kamu bayangkan betapa terkejutnya dia. Jelas Vida sambil terkekeh. Hah? Serius kamu? Terus gimana? Tanya aku semakin penasaran. Ya dia kelabakan lah. Dia langsung lepas pelukannya sama cewek itu dan berusaha basa-basi denganku. Kamu tahu tabiat Bimo kan? Pungkas Vida. Ih, gemes. Harusnya aku ada di sana biar melotot tuh mata suamiku sampai copot. Tukasku kesal. Ya sudah, kamu tenangin diri dulu ya. Kamu pikirin langkah apa yang harus kamu ambil. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan dukung kamu sepenuhnya. Kalau nanti kamu butuh bahu untuk menangis, kamu juga tahu kan kemana kamu harus datang? Nasihat Vida. Iya, Fit. Aku makasih banyak ya, karena kamu sudah selalu mendukungku. Meskipun kita beda kota, tapi kamu ternyata masih selalu ada untukku. Sahutku terharu. Kami mengakhiri panggilan. Aku kembali menjalankan mobilku dengan pikiran yang sudah tidak bisa fokus lagi. Sungguh sebenarnya apa yang disampaikan oleh Vida barusan adalah jawaban dari kecurigaanku sebagai seorang istri selama beberapa bulan terakhir ini. Ya, aku memang sudah punya firasat bahwa suamiku mendua. Perubahan sikapnya begitu ketara untuk seorang yang penuh ketelitian seperti diriku ini. Aku adalah lulusan Fakultas Statistik. Kami selalu diajari untuk membaca peluang dan kemungkinan. Jika sebuah angka yang salah saja bisa aku temukan, apalah susahnya untuk melihat perubahan sikap suamiku ketika mendua. Sudah bisa kuduga, Bimo pulang telat malam ini. Kulihat tubuhnya nampak sangat lelah ketika tiba di rumah. Ya sudah pastilah, dia baru saja menyetir Jogja Semarang yang jaraknya 2-3 jam perjalanan. Malam, Bun, kok belum tidur? Sapa Bimo manis padaku yang masih terlihat menonton drama Korea. Iya ya, Bunda belum ngantuk. Lagian nungguin kamu pulang. Jawabku manis, meski dalam hatiku muak. Iya, Bun, ketemu klien di Jogja. Sudah lama dia minta jadwal. Jawab Bimo setengah jujur, setengah berbohong. Jawaban Bimo seketika membuatku mengingat pesan yang aku temukan dalam gawainya beberapa saat lalu. Pak Bimo, klien di Jogja meminta untuk bertemu. Kapan Pak Bimo ada waktu? Sepintas memang tidak ada yang mencurigakan. Pekerjaan Bimo sebagai direktur di salah satu cabang perusahaan desain interior milik papaku membuat pesan itu nampak biasa saja. Hanya klien yang ingin berjumpa. Tapi klien seperti apa? Lalu mengapa obrolan itu terkesan ada yang aneh? Karena diarsipkan dan seperti telah dibaca lalu dia abaikan. Andai itu memang klien, seharusnya suamiku malah garcep dan langsung membalasnya. Tidak kurang akal, aku coba mendownload aplikasi pembaca pesan yang telah dihapus dalam obrolan. Dan benar saja, pesan itu sudah dibaca dan dibalas beberapa hari yang lalu. Namun balasannya telah dihapus oleh suamiku. Iya, klien cantik kesayanganku. Kamu yang sabar ya, nanti aku akan datang. Ah, kamu lama, Mas. Aku kangen bermanja-manja sama kamu. Yang sabar dong, sayang. Mas Bimo menemani istri dan anak Mas dulu ya. Mas transfer dulu ya uang jajanmu. Sayangku mau berapa? 5 juta cukup kan? Kebutuhan aku itu banyak, Mas. Bisa nggak dilebihin? Ya sudah, 8 juta ya. Sebentar, Mas transfer. Sampai di sini aku semakin panas dan yakin
bahwa Bimo telah bermain api di belakangku. Kenapa nggak dibulatin jadi 10 juta aja sih, Mas? Ya sudah, tapi nanti kalau Mas datang, kamu harus seharian kosongkan jadwalmu ya. Ya Allah, enak banget ya pelakor minta duit. Belum tahu siapa Nadira rupanya. Batinku dengan emosional waktu itu. Bun, ngapain sih? Katanya nonton, kok malah ngelamun? Tegur Bimo yang kini kulihat sudah selesai mandi. Iya nih, aku ingat cerita temanku. Kemarin dia curhat nemu chat mesra suaminya dengan wanita lain. Jawabku sengaja sedikit memancingnya. Bimo yang sedang meneguk air minum dari nakas dekat tempat tidur kami jadi tersedak dan menyemburkan air minumannya ke lantai. Syukurin. Ya Allah, kenapa tidak engkau buat tersedak hingga koma saja sekalian suamiku itu? Batinku bersorak. Ih ayah, kamu kok jorok banget sih? Kotor tuh lantainya. Omelku pura-pura kesal, padahal dalam hati aku tertawa. Kulihat suamiku yang tengah terbatuk-batuk setelah tersedak air minum. Lalu ia memandangku. Ia ingin berkata namun tidak bisa karena masih terus terbatuk-batuk. Begitu aja langsung salting. Kaget kan aku langsung to the point nyindir kamu? Gemasku dalam hati. Bunda sih, ayah lagi minum kok dikagetin? Jadi tersedak kan? Protes Bimo dengan mata berair. Sepertinya ia tersedak cukup hebat. Loh, kok malah nyalahin bunda sih? Kan yang minum ayah. Tolakku keberatan. Iya, bunda ini, ayah kan lagi minum. Malah dikabarin berita ngagetin kayak gitu. Protesnya masih tidak terima. Lah, ngagetin gimana? Wong bunda cuma cerita aja kok. Cerita drakor yang lagi bunda tonton sama kayak cerita teman bunda. Elaku santai. Sudah capek berdebat. Gimana kalau malam ini bunda bahagiain ayah aja? Sudah lama nih kita nggak mesra-mesraan di atas tempat tidur. Usul Bimo yang aku yakin hanya sebagai pengalihan isu. Ayah, kalau anak-anak nanti bangun gimana? Protesku menolak ajakannya. Ayah kunci pintunya sebentar ya. Lagian ini kan sudah malam. Pasti anak-anak sudah tidur. Usul Bimo agak memaksa. Pria itu sudah beranjak mengunci pintunya, lalu mendekatiku di atas peraduan kami. Bunda capek ya. Lagian emangnya ayah nggak capek? Ayah bilang tadi habis dari Jogja. Tolakku semakin jual mahal. Jujur aku jadi jijik dan malas disentuh oleh suamiku. Bayangan adegan dewasa Bimo dengan selingkuhannya berkelebat liar di kepalaku. Membuatku tidak lagi punya hasrat untuk bercengkrama. Bun, jangan siksa ayah gini dong. Kamu kok jadi dingin kayak gini sih? Biasanya kalau ayah pengen, bunda garcep bikin ayah bahagia. Protes Bimo ketika beberapa kali kutepi sentuhannya kepadaku. Bimo masih berusaha mendapatkan jatahnya sebagai seorang suami, sementara aku terus saja mengelak. Bunda kehabisan pil KB ya, bunda takut hamil lagi. Elaku beralasan. Jangan alasan deh bun, kamu pasti habis teleponan sama Vida kan? Dia pasti cerita macam-macam kan tentang ayah? Tuduh Bimo padaku. Sial, kenapa dia bisa begitu mudahnya membalikan keadaan dan membuat aku jadi bersalah di sini? Batinku kesal. Ayah sudah jelasin kan bun, ayah ke Jogja itu kerja ketemu sama klien. Memang klien ayah itu seorang mahasiswi. Dia anak orang kaya yang mau ada bisnis. Jadi minta ayah untuk mengerjakan interior butiknya. Jelas Bimo yang terdengar sangat realistis. Anak orang kaya kok minta transfer berjuta-juta? Sinisku dalam hati. Andai aku tidak punya aplikasi untuk membaca pesan yang telah dihapus di gawainya, mungkin aku akan percaya saja dengan penjelasan suamiku itu. Tapi aku Nadira Prameswari,
seorang perempuan yang tidak bodoh. Kamu salah bermain api denganku, Bimo. Aku hanya diam dan tidak bisa berkata-kata. Aku lebih memilih untuk membuat Bimo meyakini bahwa aku percaya dengan penjelasannya daripada aku harus berdebat. Lagi pula aku tidak punya banyak bukti untuk membongkar perselingkuhannya. Salah-salah seperti tadi, Bimo malah bisa balik menyerangku. Pakai pengaman ya, pintaku pada Bimo. Aku mendorong tubuhnya dan mengambil stok pengaman di laci nakas kami. Sebuah keterkejutan yang membuatku semakin yakin bahwa Bimo telah berbuat lebih jauh dengan selingkuhannya. Bagaimana bisa stok pengaman kami saat berhubungan suami istri di laci hanya tinggal sebungkus? Aku ingat betul jumlahnya. Saat terakhir kali kami membeli beberapa bungkus pengaman itu untuk jaga-jaga ketika aku sedang lupa meminum pil KB. Dan Bimo ingin meminta jatahnya. Ah, rupanya begitu. Desisku nyaris tak terdengar. Ku ambil sisa pengaman yang tinggal satu dan kupasangkan pada bagian tubuh suamiku. Namun baru beberapa saat bercengkrama, kulihat Bimo sudah mencapai puncak kebahagiaannya. Sementara aku belum juga merasakan apapun. 5 menit kemudian, setelah membuang karet pengaman itu, Bimo tertidur pulas kelelahan di sampingku. Air mataku bercucuran melihat tingkah suamiku. Hampa, itulah yang aku rasakan saat melakukan kewajibanku sebagai seorang istri. Sebuah ibadah halal yang indah tidak berasa apapun bagiku. Hatiku sakit dan aku merasa menjadi seorang wanita yang tak berharga. Ku dengar dengkuran halus Bimo di sampingku. Pria itu rupanya sudah terbang ke alam mimpi. Aku bangkit dan menyeka air mataku. Jangan lemah, Nadira. Perjuanganmu baru saja dimulai. Bisiku pada diriku sendiri. Langkahku perlahan menuju tempat sampah di dekat pintu kamar mandi. Tempat Bimo membuang sampah pengaman bekas pakainya itu. Ku periksa benda yang baru saja dipakai oleh suamiku tersebut. Terlihat di sana bukti nyata bahwa hari ini suamiku tengah berselingkuh dan mereka telah berbuat lebih jauh. Terbukti bahwa cairan biologi suamiku telah kering dan tidak keluar sebanyak seharusnya. Kamu bisa berkilah macam-macam ya. Akan aku kumpulkan bukti-bukti agar kamu tidak lagi mengelak bahwa kamu telah berselingkuh dariku. Janjiku dalam hati. Ku foto bukti nyata yang kudapatkan tersebut dan kusimpan dalam berkas penyimpanan rahasia di gawaiku. Kembali kuletakkan gawaiku di atas meja dan dengan berjingkat aku berjalan ke kamar mandi. Ku bersihkan tubuhku di kamar mandi masih dengan berlinang air mata. Bagaimana bisa pria itu berbuat demikian? Apakah dia tidak memikirkan perasaanku? Dalam sehari dia tidur dengan 2 wanita berbeda. Sungguh membuat hatiku begitu terluka. Apa kurangnya aku sebagai istrinya? Bukankah telah kuturuti semua pintanya? Aku menangis. Aku resign, dia yang mengurus perusahaan. Aku fokus pada anak-anak, dia yang bekerja. Bimo sebetulnya bukan dari keluarga berada. Bapaknya hanyalah seorang abdi negara dengan pangkat rendahan, sementara ibunya cuma seorang ibu rumah tangga yang punya warung di depan rumahnya. Adik Bimo ada 3, sementara dia adalah anak pertama. Dulu aku jatuh cinta dengan kegigihannya. Ia yang bukan anak orang kaya berani berjuang mendapatkan beasiswa untuk bisa berkuliah. Selain berjuang mendapatkan beasiswa dulu, Bimo juga mahasiswa yang bekerja sambilan. Ia menjadi ojek online untuk tambahan biaya hidup dirinya dan adik-adiknya. Papa sebenarnya tidak menyetujui aku menikah dengan Bimo, tapi entah mengapa aku begitu jatuh hati dengan perjuangan dan kerja kerasnya untuk menyambung hidup. Aku pikir pria seperti itu akan menjadi suami yang setia, tidak neko-neko. Siapa sangka, Bimo yang sekarang telah berubah 180 derajat. Masih teringat jelas di kepalaku bagaimana aku mengangkat derajat keluarga Bimo agar setara dengan keluargaku. Ku bangun rumah besar untuk keluarganya. Aku lebarkan toko kelontong milik ibunya,
hingga sekarang menjadi sebuah minimarket yang rame. Bahkan sekolah adik-adiknya sampai lulus pun aku yang menanggung semuanya. Lalu sekarang setelah 10 tahun berumah tangga denganku, dia ingin macam-macam. Jangan mimpi kamu, Bimo. Aku baik jika orang itu baik kepadaku. Tapi kalau dia menyalahgunakan kebaikanku, lihat saja, aku bisa berbuat sangat jahat pada kalian. Nat, jangan ngelamun, kenapa sih? Suka banget kamu ngelamun kayak gitu. Omel Vida yang berada di hadapanku. Iya nih, inget gembel yang aku pungut. Aku jadiin bersinar kayak berlian. Sekarang malah mengkhianatiku seperti ini. Tawaku hambar. Aku menyesap koktail berwarna biru dari gelasku, merasakan segarnya soda bercampur asam manisnya buah, menari-nari di lidahku, membuatku merasa segar dari segala penat hidupku. Jadi, mana hasil penyelidikanmu? Tanyaku pada Vida. Wanita itu mengeluarkan beberapa lembar foto dari dalam tasnya, menunjukkanku setiap lembar dengan memberikan penjelasan. Perempuan itu masih mahasiswa. Namanya Vanessa. Aku nggak tahu nama aslinya, tapi dia biasa dipanggil Vanessa sama teman-temannya. Jelas Vida. Oh, jadi dia masih mahasiswa. Hebat juga ya suamiku itu, sampai dia menggait mahasiswa. Kekehku dengan hati mencelos. Entah apa yang ada di kepala suamiku. Bagaimana bisa dia melakukan semua ini dengan adanya aku yang beserta kedua anak gadis kami? Apa dia tidak takut nantinya berpengaruh pada masa depan kedua anak gadis kami? Lagi pula dia kan juga masih punya adik mahasiswa yang tengah berkuliah. Bagaimana dia bisa mencari perempuan yang setara adiknya? Lalu andaikan adik-adiknya diperlakukan seperti itu, apa dia rela adiknya dipermainkan oleh laki-laki sampai sebegitunya? Sungguh dangkal pemikiran Bimo. Kita ke kampusnya sekarang. Aku mau ketemu sama Vanessa langsung untuk meminta dia meninggalkan Bimo. Tegasku langsung bangkit dan meraih kunci mobilku. Tunggu dulu, Nat. Apa maksud kamu dengan menemui Vanessa? Apa nggak sebaiknya kamu kumpulkan semua bukti-bukti dengan lengkap sebelum kamu menemui gadis itu? Cegah Vida menahan kepergianku dari restoran. Aku mengeritkan dahi melihat sikap sahabatku itu. Kenapa aku masih harus mengumpulkan bukti-bukti? Toh sudah jelas kan semuanya? Foto kemesraan mereka, bukti-bukti yang dikumpulkan Vida, juga pesan mesra mereka di telepon pintar suamiku. Semuanya sudah lebih dari cukup untuk membuat wanita itu tidak berkutik. Aku tahu perempuan model begitu harus digertak langsung. Kalau kamu nggak mau ikut aku pergi aja sendirian. Aku nggak punya banyak waktu, Fit. Aku harus peringatkan perempuan muda itu untuk menjauhi suamiku. Baru selanjutnya aku akan mengurus urusan rumah tanggaku dengan Bimo. Tegasku bergegas pergi dengan mobilku. Kubayar makananku di kasir, beserta pesanan Vida sekalian. Aku bergegas berjalan menuju mobil diikuti oleh Vida, yang setengah berlari mengejarku. Aku ikut mobilmu. Kita pergi sama-sama, ujar Vida yang langsung duduk di bangku samping kemudi. Aku tersenyum melihat tingkah sahabatku itu. Aku yakin Vida akan selalu mendukungku, meskipun sering sekali ia tidak akur dengan suamiku, tetapi tidak pernah sekalipun ia berseberangan denganku. Vida adalah sahabat terbaikku selama ini. Ia selalu berada di pihakku. Terima kasih Vida, kamu sudah selalu ada di sampingku. Aku tidak punya banyak waktu di Jogja. Ada anak-anakku yang aku tinggalkan di rumah Semarang bersama dengan asisten rumah tanggaku. Makanya aku ingin cepat saja menemukan perempuan itu dan mengatakan maksudku. Ujarku mengurai rencana. Kalau perempuan itu mengadu pada Bimo gimana? Tanya Vida sambil menggigit bibirnya. Kita lihat aja nanti, jawabku sambil mengulas senyum. Aku datang ke Jogja menyetir selama 3 jam. Bukan tanpa tujuan yang pasti. Jika hanya menerima bukti-bukti dari Vida, lalu aku pulang dan menyerang suamiku, semuanya akan sia-sia.
Gadis itu duluan yang harus aku lumpuhkan sebelum menyiapkan mental untuk berseteru dengan Bimo. Lagi pula, aku ingin tahu seberapa hebat gadis itu yang berani memoroti suamiku selama ini. Wajah Vida semakin tegang saat aku sudah memasuki area kampus, tempat di mana wanita bernama Vanessa itu menuntut ilmu. Sebuah kampus swasta terkenal di Jogja, yang aku tahu seluruh mahasiswanya adalah orang-orang berduit. Tak sulit menemukan mahasiswa yang bernama Vanessa tersebut. Dengan bertanya sana-sini, aku langsung bisa menemukan di mana wanita yang menjadi selingkuhan suamiku itu. Kulihat dia sedang makan bersama salah satu temannya di kantin. Sebuah situasi dan kondisi yang tepat, gumamku sambil tersenyum licik. Aku melangkah dengan penuh percaya diri, mendekati Vanessa. Kulihat Vida berjalan melambat beberapa langkah di belakangku. Aku tahu ia masih ragu dengan sikapku. Selama ini dibandingkan dia yang barbar, aku memang cenderung lebih tenang. Namun tidak untuk menghadapi situasi sekarang ini. Iya, Mas Bimo kemarin beliin aku ini loh. Lihat, bagus kan? Dia manjain aku banget. Ku dengar suara renyah Vanessa memamerkan sebuah benda yang sepertinya merupakan hadiah dari suamiku. Tas bermerek dengan harga 6 digit yang tengah dipakainya. Wah, baik banget ya abang kamu itu. Kalau kesini selalu beliin kamu macem-macem, sahut teman Vanessa polos. Aku mendengar semuanya dengan tatapan nyalang dan hati yang bergemuruh. Seperti perkiraanku, wajah Vanessa langsung berubah pucat pasi memandangku yang tengah berdiri di hadapannya. Melihat gelagat Vanessa, aku yakin gadis itu sudah tahu siapa aku sebelum aku mengenalkan diriku. Istrinya Mas Bimo? Tanya teman Vanessa yang duduk di sebelahnya bingung. Iya, ini istrinya Mas Bimo. Dia Kak Nadira, kakak iparku, jawab Vanessa terbata-bata. Pintar juga ini ulat bulu berkelit. Najis amat aku punya adik ipar matrek gatal kayak begitu. Kakak ipar? Sejak kapan kamu menjadi adik iparku? Protesku dengan suara yang sengaja aku buat sangat kencang, membuat beberapa orang yang berada di kantin ini menoleh ke arah meja Vanessa. Enggak. Sini Kak Nadira, duduk dulu kita ngobrol, ajak Vanessa, yang dengan hebatnya langsung bersandiwara. Pintar sekali bermain peran rupanya gadis bau kencur itu. Aku pergi duluan ya, Nes. Nanti kita ketemu lagi di jam kuliah. Pamit teman Vanessa seperti sudah bisa membaca situasi. Jangan pergi. Tahan dia, Fit. Titahku pada Vida, yang berdiri tidak jauh dari teman Vanessa, yang mau bangkit dari duduknya dan pergi begitu saja. Vida langsung garcep menjalankan titahku. Ia menarik tangan teman Vanessa dan mendudukannya semeja bersama kami. Maaf, saya nggak mau ikut campur, tolak gadis itu dengan wajah pucat pasi. Duduk, atau kupermalukan kalian lebih jauh lagi, tegasku dengan pandangan mata yang mengancam. Gadis muda yang merupakan rekan Vanessa itu duduk ketakutan dan melirik dengan tegang. Matanya mengisyaratkan sesuatu kesadaran atas situasi yang lebih sulit untuk mereka berdua lanjutkan. Kamu katakan dengan jujur, apa yang kamu ketahui tentang hubungan Vanessa dan Bimo suamiku? Titahku galak. Saya tidak tahu apa-apa. Setahu saya, Mas Bimo adalah abang kandungnya Vanessa, jawab perempuan itu dengan tangan gemetaran. Kamu ngaku-ngaku jadi adiknya Bimo? Adik iparku nggak kuliah di kampus ini, tegasku pada gadis itu dan Vanessa yang berwajah pucat pasi di hadapan kami. Vanessa hanya menelan ludah dan terpaku tanpa bisa berkata-kata. Wajahnya sudah sepucat mayat. Apalagi yang dia bilang padamu? Tanyaku pada teman Vanessa. Vanessa dan Mas Bimo sering jalan berdua. Saya juga kadang diajak makan bersama. Itu saja, Bu. Saya tidak tahu apa-apa lagi, jawab teman Vanessa benar-benar ketakutan.
Asal kamu tahu saja ya, temanmu ini simpanan suamiku. Suka morotin uang suamiku. Minta-minta uang jajan. Kamu jangan mau temenan sama dia. Sudah sana, pergi kamu. Jangan mau temenan sama perempuan gatal macam Vanessa. Ujarku pada teman Vanessa. Gadis itu mengangguk ketakutan lalu pergi. Ia seperti tidak peduli lagi pada Vanessa. Kini giliran Vanessa yang akan aku beri pelajaran. Jangan kamu pikir enak saja morotin suami orang, terus istrinya diam saja. Sudah saatnya cabe-cabean macam dia diberi pelajaran. Sejauh mana hubunganmu dengan Bimo? Tanyaku pada Vanessa dengan suara garang. Saya cuma adik asuhnya Mas Bimo, Kak. Aku Vanessa takut-takut. Adik asuhnya? Hah? Sandiwara apa lagi ini? Tanyaku gusar. Ingin rasanya aku maki-maki dan kusemprot perempuan muda di hadapanku ini. Kesabaranku sudah hilang melihat tingkah Vanessa yang pura-pura lugu. Kak Nadira bisa tanya langsung sama Mas Bimo. Kami tidak ada hubungan apa-apa, Kak. Jelasnya dengan suara memelas. Adik asuh kok makan siang sambil peluk-pelukan? Jalan juga sambil pegangan tangan. Sinis Vida yang ikut kesal dengan tingkah sok lugunya itu. Kakak salah paham. Semuanya tidak seperti yang kakak lihat. Jelas Vanessa masih berusaha memelas. Salah paham. Heh pelakor, kamu pikir aku gak bisa baca chat kamu di handphone suamiku? Sama dia kamu berani minta duit sampai puluhan juta. Sekarang aku samperin, kamu bilangnya salah paham. Mana ada adik asuh dikasih jatah bulanan sampai puluhan juta? Emang kamu adik asuhnya Sultan? Tegasku dengan suara agak keras. Beberapa yang masih berada di kantin semakin memandang meja kami penuh selidik. Tidak hanya mahasiswa, bahkan ada dosen hingga pedagang-pedagang yang ada di kantin. Sekarang memandang ke arah meja kami semua. Sempurna! Sebentar lagi kamu akan dalam masalah besar, Vanessa. Sinisku dalam hati. Kita ngobrol di tempat lain aja yuk, Kak Nadira. Saya nggak nyaman kita bicara seperti ini di sini. Ajak Vanessa dengan wajah ketakutan. Aku tahu gadis muda ini ingin memancing rasa ibaku agar tidak mempermalukannya di depan teman-teman kampusnya. Tapi apa dia layak dikasihani? Setelah caranya meminta uang pada suamiku dengan begitu lihai dan keterangan Vida yang disertai bukti-bukti. Aku tidak akan tertipu. Kenapa? Kamu malu dilihat sama banyak orang. Tapi kamu gak malu minta uang dan berselingkuh dengan suami orang. Tegasku kesal. Kamu wanita, aku juga wanita. Kalau kamu di posisiku, apa kamu akan diam saja, Vanessa? Tanyaku lagi. Air mataku sudah tidak terbendung. Sesak rasanya hatiku membayangkan apa yang telah dilakukan oleh Vanessa bersama suamiku selama ini. Bukan Vanessa yang mulai duluan, Kak. Mas Bimo yang mengajak kenalan. Sergah Vanessa yang sepertinya juga sudah jengah menahan diri. Kalau kamu bukan perempuan gatal, sudah tahu laki-laki beristri, ya jangan ditanggepin. Bentak Vida membelaku. Maaf, ada ribut-ribut apa ya? Ini area kampus. Ibu-ibu jangan bikin gaduh. Seorang satpam mendekati kami, ingin melerai pertengkaran yang mulai memanas. Perempuan ini selingkuh sama suami saya, Pak. Saya hanya ingin memperingatkannya, supaya dia tidak lagi menggoda suami saya. Kalau dia berbuat asusila sampai tertangkap, bukankah akan mencemar nama baik kampus? Tegasku merasa benar. Wajah satpam itu menjadi mengerit, lalu memandang Vanessa dengan jijik. Ia tidak menyangka bahwa gadis berwajah lembut dan manis itu ternyata menyimpan sifat dajjal. Urusan rumah tangga sebaiknya diselesaikan di luar kampus saja, Bu. Silakan, Ibu bisa bawa saja Mbak Vanessa ini kemana. Jangan di sini. Saran satpam itu kemudian. Gak usah. Saya memang sengaja kemari supaya gadis ini jera. Kalau saya datangi pribadi, mungkin dia hanya akan iya-iya saja.
tapi diam-diam masih tetap menemui suami saya, tegasku. Kalau ibu masih bersikeras dan bikin gaduh di sini, maaf, saya terpaksa harus mengusir ibu dari sini. Tegas satpam itu bersikeras. Pria itu sudah mendekat dan hampir menggelandangku dengan paksa. Kalau bapak berani mengusir saya, akan saya buat viral kampus ini. Kampus mewah kok kelakuan mahasiswinya tidak bermoral. Tegasku tak terima. Ada apa ini kok ribut-ribut? Sebuah suara bariton lain membuat kami semua menoleh ke sumber suara. Pak Yudhistira, seru Vanessa dengan suara tercekat di tenggorokan. Yudhistira? Pekiku terkejut. Nadira? Sang pemilik suara bariton itu melihatku tidak kalah terkejut. Pak Yudhistira kenal dengan ibu ini? Tanya Pak Satpam tidak kalah terkejut. Aku tersenyum sinis, begitu menyadari pria yang menghampiri kami adalah Yudhistira. Mampus kamu Vanessa, kamu tidak akan bisa lolos lagi, dan kali ini kamu akan benar-benar dalam kesulitan. Ya, saya kenal dengan dia. Sudah, kamu pergi saja, tegas Yudhistira. Maafkan saya, Pak. Kalau begitu saya permisi. Pamit Pak Satpam langsung ngacir. Kulihat wajah Vanessa semakin memucat, dan bibirnya digigit tanda dia sangat ketakutan. Kamu boleh pergi sekarang. Besok menghadap saya, dan kasih saya penjelasan sikap amoral kamu dengan suami orang. Sementara saya akan kumpulkan fakta-faktanya dulu. Akan saya putuskan nanti apa tindakan kampus untuk kamu. Tegas Yudhistira pada Vanessa. Aku baru saja hendak protes, tapi Yudhistira memandangku dengan tatapan tajam mengancam. Aku beringsut mundur dan meraih genggaman tangan Vida yang berdiri tidak jauh dariku. Baik Pak Yudhistira, saya permisi. Pamit Vanessa sambil bergegas berlalu. Sekilas kulihat teman Vanessa memanggilnya dari balik tembok. Rupanya gadis yang aku lepaskan itu tidak pergi dan masih menunggu Vanessa. Sial! Bisa jadi gadis itu yang melapor satpam atau Yudhistira. Ikut gue, tegas Yudhistira yang bergegas jalan di depanku. Mau kemana? Tanyaku kebingungan. Ikut, jangan banyak tanya. Tegas Yudhistira lagi. Pria itu menengok dan menatap sinis padaku. Kok jadi dia yang galak? Kan seharusnya aku yang marah-marah karena dia melepaskan selingkuhan suamiku itu. Ayo Nat, bisik Vida di telingaku. Ia menyeretku untuk bergegas mengikuti Yudhistira. Mau tidak mau aku mengekor pria garang yang menyebalkan itu. Kalau tadi aku seperti mendapatkan secercah harapan dengan datangnya pria itu. Kali ini aku merasa sangat sebal dengan sikap Yudhistira. Apa sih maunya? Yudhistira membawaku dan Vida ke ruangannya. Di depan pintu ruangan itu terdapat papan penanda tertulis Insinyur Yudhistira Jaya Mahesa, PhD, Ketua Program Studi. What? Jadi dia sudah menjadi kaprodi? Pantes jaim banget. Batinku paham. Aku jadi lebih jaim dan tidak selengean lagi dengannya. Brak! Yudhistira menggebrak meja kerjanya dengan kesal. Lo gila ya Nat? Datang ke kampus ini bikin rusuh. Di mana harga diri lo? Di mana Nadira yang dulu selalu kalem dan elegan? Norak banget sih bikin keributan di kantin kayak tadi. Bentak Yudhistira sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Mahasiswi lo itu loh yang kurang ajar. Dia main gila sama laki gue. Balasku lebih galak. Tapi kan bisa diselesaikan di luar kampus. Kenapa lo harus sampai nyamperin dia dan ngelabrak dia di kantin? Kalau ada apa-apa kampus ini yang jadi jelek. Omel Yudhistira lagi. Gue sudah gemes duluan Yudhis. Asal lo tahu aja ya. Mahasiswi lo itu berani minta duit sama laki gue. Sampai 10 juta. Hardiku tidak mau kalah. Apa? 10 juta? Tanya Yudhistira tak percaya. Lo serius? Lanjut Yudhistira. Gue gak akan gegabah kalau dia gak kebangetan.
Lo tahu kan, Bimo dapat duit dari mana? Dia cuma gelandangan yang gue pungut. Kasih baju, kasih rumah, bahkan gue kasih perusahaan. Seenaknya saja dia foya-foya sama ayam kampus macam mahasiswi lo itu. Cercarku tiada henti. Harusnya omelan dan makian itu kualamatkan pada Vanessa. Tapi karena Yudhistira sudah mengusirnya, maka aku luapkan semua kekesalanku pada Yudhistira. Kenapa lo baru nyesel sekarang? Kemana aja lo selama ini? Sengit Yudhistira membuatku muak. Ayo Fit, kita pergi saja dari sini. Percuma ngobrol sama dia. Kaprodi perjaka tua macam dia, mana tahu urusan rumah tangga. Bentakku kesal sambil menyeret Vida pergi dari ruangan Yudhistira. Vida yang dari tadi bagaikan kambing congek di antara perseteruan dua manusia berbeda gender itu menurut saja. Ia bagai kerbau yang dicucuk hidungnya. Pergi kemanapun aku memerintahnya. Ketika membuka pintu, kulihat beberapa pasang mata memandang kami penuh selidik. Aku tidak takut. Bukannya aku menunduk. Malah aku tatap wajah mereka satu persatu. Sayang ya, kampus dengan nama sebesar ini, mahasiswinya ada yang jadi peliharaan om-om. Miris sekali. Ujarku agak keras, agar semua orang mendengarnya. Biarkan saja dikatain norak. Setidaknya aku sudah bikin malu cabe-cabean yang berani meminta uang dan berfoya-foya dengan suamiku. Biarkan dia tahu beratnya resiko bermain api dengan pria beristri. Sudahlah, Nat. Ayo kita pulang. Ujar Vida akhirnya bersuara. Ia menghimpit lenganku dan menggandengku pergi. Aku berbuat seperti itu bukan tanpa sebab. Semalam setelah mandi, aku sempat mendengar gawe Bimo berdering. Sebuah pesan masuk dengan kata-kata mesra. Mas, sudah mau tidur ya? Pasti kecapean karena habis kerja sama aku. Nomor yang sama dengan nomor yang mengirim pesan pertama. Klien Jogja spesial. Iya sayang, kamu emang hebat. Sengaja ku balas pesan itu untuk melihat reaksinya. Kan Mas Bimo yang ngajarin aku, termasuk yang selalu beliin aku pil KB agar aku nggak hamil. Makasih ya Mas. Kamu yang terbaik dan hidupku jauh lebih baik saat mengenalmu. Oh, jadi begitu. Pantesan saja selama ini Bimo dengan sangat perhatian meminta agar dia saja membelikan pil KB sebagai stok kami untuk mengendalikan kehamilan. Rupanya ada udang di balik batu. Dia beliin aku supaya ada alasan untuk beliin gundiknya juga. Semuanya demi kamu sayang. Ku balas pesan itu seperti aku adalah Bimo. Semua kulakukan untuk mengorek-ngorek keterangan lebih dalam lagi. Sejauh mana mereka berselingkuh. Oh iya, tumben kamu belum tidur, Mas. Masih kepikiran kamu, sayang. Habisnya kamu hebat banget sih, melebihi istriku. Ku balas pesan itu dengan air mata menetes. Ya Allah, sungguh menyakitkan mendapati fakta suamiku main gila dengan wanita lain. Oh iya Mas, ada yang ketinggalan nih di kamar kosanku. Kali ini wanita itu mengirimkan foto. Sebuah benda yang membuatku memiliki bukti-bukti yang semakin kuat. Foto alat kontrasepsi yang mereknya sama persis dengan alat kontrasepsi yang aku beli untuk stok di rumah. Kena kamu Bimo, tidak akan bisa lagi kamu berkutik dengan bukti ini. Tapi tenang saja, aku tidak akan gegabah menyerang Bimo dengan satu bukti seperti ini. Kamu benar-benar deh Nat, bikin malu banget sih, omel Vida yang kini kupinta menjalankan mobilku ke restoran untuk mengantarkannya mengambil mobil. Kalau nggak gitu, dia nggak akan jerah Fit, jawabku dengan mata menerawang dan pikiran di awang-awang. Jangan kira aku tenang setelah apa yang aku lakukan. Aku harus menyiapkan strategi untuk menghadapi Bimo. Meski ku tahu suamiku itu tidak akan gegabah, tetapi aku harus waspada. Bimo itu pria yang cerdas, dia pandai memainkan perannya sebagai suami setia, penuh dengan perhatian. Sebuah penanda pesan masuk menyala di aplikasi WhatsApp pesan obrolanku. Akun aplikasi hijau milik Bimo pasti sedang mendapatkan satu pesan baru.
Mas Bimo, istrimu baru saja datang ke kampusku dan mempermalukan aku, Mas. Satu kampus heboh menghujatku. Nanti kalau aku dikeluarin dari kampus gimana? Nah, terbukti kan sekarang perempuan seperti Vanessa itu tidak akan jera. Justru sikapku yang barbar akan dibalas dengan niat semakin kuat untuk menarik simpati suamiku. Selalu nampak menderita dan teraniaya. Begitulah semua selingkuhan selalu bermain peran. Hah? Serius kamu? Kok bisa sih? Memangnya Nadira ke Jogja? Kulihat Bimo seperti tidak percaya. Aku memang bukan wanita barbar yang bisa melakukan hal norak seperti yang Vanessa ceritakan. Imageku di mata Bimo dan kolegaku memang cantik dan elegan. Tenang, anteng, dan tidak suka keributan. Kamu gimana sih, Mas? Menyembunyikan pesanku dari istrimu aja kamu nggak sanggup. Aku nggak mau lagi begini terus, Mas. Kamu kan sudah janji mau menjaga dan melindungi aku. Kamu tenang saja, sayang. Akan aku urus semuanya. Nadira bukan wanita yang barbar seperti itu. Asal kita melas-melas di depannya, nanti juga dia akan iba. Wah, ngajak ribut nih Bimo. Mentang-mentang aku selama ini sabar dan tenang. Dia pikir aku nggak bisa berubah jadi orang jahat untuk melindungi keluargaku. Oke, aku akan tunjukkan. Ini adalah sisi lain dariku yang terbangkitkan karena luka dan air mata. Aku juga bisa ngamuk kalau gembel yang aku pungut bisa berubah tidak tahu diri seperti ini. Aku segera mengirimkan pesan pada Tante Leli, adik papaku yang rumahnya di daerah Solo. Aku ingin menggunakannya sebagai alibi. Tante, aku minta tolong. Nanti kalau Bimo menelpon, bilang saja kalau aku ada di rumah Tante ya. Jangan banyak tanya dulu, Tante. Ikuti saja skenario yang Nadira bikin ya, Tante. Kukirim pesan itu disertai rentetan pesan panjang. Apa saja yang harus Tante Leli lakukan saat Bimo menghubunginya? Semua sudah aku pikirkan sesaat sebelum aku berangkat ke Jogja pagi tadi. Ada apa? Kalau gembel itu berani macam-macam, tendang saja. Balas Tante Leli begitu menohok. Ya, adik papaku itu memang termasuk orang yang menentang pernikahanku dengan Bimo. Tetapi keluargaku bukan keluarga kolot pemaksa. Mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya padaku dan mendukung apapun jalan hidup yang aku tempuh. Nanti setelah sampai di rumah Tante, akan aku ceritakan semuanya. Untuk sementara ini, ikuti saja permainanku, Tante. Tante Leli tidak menjawab panjang lebar. Hanya sebuah emotikon senyum dikirimnya padaku. Fit, aku nggak turun lagi ya. Aku buru-buru balik ke Semarang. Bimo pasti akan bertindak sebentar lagi. Ucapku begitu sampai di depan resto tempat Vida memarkirkan mobilnya. Iya deh, Nat. Hati-hati ya nyetirnya. Kamu yakin baik-baik saja? Tanya Vida khawatir. Selama duduk di bangku sebelah kemudi, disupiri oleh Vida, aku memang lebih banyak diam dan memainkan telepon pintarku. Aku lebih tangguh dari yang kamu kira, Fit. Candaku sambil nyengir kuda yang dipaksakan. Bohong. Iyalah. Siapa wanita yang tidak hancur hatinya dihianati sama suaminya sendiri? Kamu selalu punya pundak untuk bersandar dan menangis, Nat. Hubungi saja aku kapanpun kamu perlu dukungan. Ujar Vida. Seperti biasa, sahabatku itu sangat perhatian padaku. Aku pun mengangguk dan kami berganti posisi. Vida turun dan aku berpindah ke duduk bangku supir, tanpa turun dari mobil. Setelah berpamitan, aku melajukan mobilku agak kencang. Aku harus segera meluncur ke Solo secepatnya. Ku telepon orang kepercayaanku di kantor. Dia seorang akuntan yang kami bayar untuk mengaudit keuangan perusahaan. Aku yakin dia pasti tahu borok perusahaan suamiku. Halo Dika. Saya mau kamu kirimkan laporan keuangan perusahaan 6 bulan terakhir. Laporkan juga kendala yang sedang kita hadapi. Sertakan juga secara terperinci gaji karyawan kita di kantor. Juga siapa saja klien kita. Kirim semua ke email saya. Ujarku panjang lebar. Bu Nadira,
Maaf, Bu. Ada apa ya? Kok tiba-tiba Ibu meminta laporan lengkap begini? Tanya Dika bingung. Laporkan saja, dan pastikan hanya kamu dan saya yang tahu persoalan ini. Besok jam makan siang, temui saya di kafe depan kantor kita. Besok jam makan siang, temui saya di kafe depan kantor untuk menjelaskan bagaimana gambaran real kondisi keuangan kita. Lanjutku. Ku dengar dari nada bicaranya, akuntanku itu memang seperti kebingungan dan kalang kabut. Sangat mencurigakan. Baik Bu Nadira, saya akan siapkan semuanya. Jawabnya terbata-bata. Tolong jangan ada yang ditutup-tutupin di depanku. Tegasku sekali lagi. Sebelum mengakhiri panggilan, kulajukan mobilku dengan kecepatan tinggi. Aku harus segera tiba di rumah Tante Leli. Aku menyetir dalam kondisi tak sempurna. Hatiku kacau dan mataku buram karena air mata yang terus-menerus mengalir. Papa, maafkan Nadira yang gak nurut nasihat Papa dulu. Isaku tanpa bisa kutahan lagi. Mobil terus melaju dengan kondisi mengemudi yang sedikit ugal-ugalan. Entah pada kilometer keberapa di jalan tol ini, aku tidak bisa menguasai mobilku dan hampir saja aku menabrak pembatas jalan. Aku mengerem mendadak dan mobilku berdecit hingga berputar 180 derajat. Membuat beberapa mobil di belakangku ikut mengerem dan membunyikan klakson. Aku oleng. Hatiku sangat kacau mendapati fakta bahwa suamiku dengan selingkuhannya sudah begitu dekat dan nekat. Aku mengemudikan mobilku untuk menepi sejenak di bahu jalan. Beberapa pengemudi yang melihat kejadian kecelakaan tunggalku itu membuka kaca mobil dan meneriaki agar aku lebih berhati-hati. Ku abaikan mereka dan aku menangis sejadi-jadinya di mobil. Aku lepaskan semua beban yang menyesakkan dadaku. Membuatku sulit untuk bernafas, dihimpit rasa kesal dan emosi yang membuncah. Aku ini memang hanya wanita biasa. Meski tingkahku yang garang mendatangi selingkuhan suamiku itu, tapi tak ayal, rasa duka dan nelangsa menyeruak dan menghajar mentalku membabi buta. Wanita mana yang bisa baik-baik saja saat rumah tangganya diguncang isu perselingkuhan? Kulihat lagi penanda penyadap. Kulihat lagi penanda penyadap pesan dari telepon pintar Bimo, menunjukkan sebuah pesan masuk. Mas, aku takut mas. Ibu kos mengusirku dari kosan. Aku harus kemana mas? Kamu nginep di hotel aja dulu untuk sementara waktu. Selanjutnya kamu cari apartemen atau homestay yang disewakan. Pakai uangmu dulu, nanti mas ganti. Ah! Aku tiba di rumah Tante Leli dalam kondisi yang sangat kacau. Mentalku jatuh hingga ke dasar jurang. Aku tidak sanggup lagi bertahan dalam kebohongan ini. Nat, ada apa? Tanya Tante Leli memapahku. Ia mendudukanku di ruang tamu dan memberikanku segelas air mineral. Aku menunjukkan semua pesan yang berhasil aku sadap dari telepon pintar milik Bimo. Tante Leli membacanya dan dalam sekejap emosinya membuncah. Dasar kurang ajar. Ceraikan saja dia dan tutup aksesnya dari keuangan perusahaan. Tegas Tante Leli padaku. Aku hanya terdiam dalam kebingungan. Tidak tahu tegakah aku berbuat seperti itu. Selama di perjalanan, Bimo dan Vanessa memang terus mengirimkan pesan. Pesan-pesan mereka membuat hatiku semakin panas dan kecewa. Ternyata Bimo yang selama ini kuangkat derajatnya dan kuhormati sebagai suami, telah begitu remeh menganggapku. Cinta, sayang, dan kemesraan hanya sebuah kepalsuan yang dibangun Bimo untuk menutupi semua kebusukan perselingkuhannya. Selamatkan asetmu, bersiap untuk sebuah perceraian, usingkan anak-anakmu ke rumah tante dulu untuk sementara waktu. Lalu bereskan semua urusanmu dengan gembel itu. Nasihat Tante Leli. Aku mengangguk masih sambil berurai air mata dan sedu sedan. Hati ini rasanya masih tidak ikhlas melepaskan begitu saja apa yang aku bangun dan rintis selama 10 tahun berumah tangga dengan Bimo. Pria di hadapanku itu menelan ludah beberapa kali. Ia telah menjelaskan padaku
bagaimana bobroknya kantor desain interior milik kami yang selama ini dijalankan Bimo. Kita terus merugi selama pandemi, Bu. Kita terus merugi selama pandemi, Bu. Uang yang dihasilkan Pak Bimo sebetulnya adalah hasil dari deposit uang perusahaan di bank. Harusnya itu dana cadangan yang tidak boleh digunakan. Tapi setahun belakangan, jumlahnya terus berkurang untuk membayar gaji karyawan dan masuk ke kantong Pak Bimo. Jelas Dika sangat ketakutan. Pantas saja selama setahun ini, secara berkala, Bimo mulai mengurangi jatah uang belanjaku. Bahkan 6 bulan belakangan, dia juga sudah tidak pernah lagi menafkahiku. Perusahaan sedang sepi, Bun. Maaf, belum bisa kasih kamu jatah bulanan. Selalu saja begitu alasannya. Aku yang masih punya banyak sumber keuangan lain hanya mengangguk sabar, mencoba menguatkan suamiku yang tengah kelihatan bingung dilanda isu pailit. Sialnya wajah menyedihkan dan kesusahannya itu rupanya hanya kedok saja. Uang perusahaan mengalir deras ke kantong pribadi Bimo, dan juga gundiknya itu untuk berfoya-foya. Sungguh tidak bermoral. Kenapa kamu nggak segera lapor saya, Dik? Omelku kesal. Dika akuntan yang kami bayar sekaligus orang kepercayaanku itu menghela nafas tanpa sanggup berkata-kata. Lain kali, apapun keanehan di perusahaan ini, langsung saja laporin padaku. Tidak usah menunggu aku sampai memanggilmu seperti ini, tegasku. Maafkan saya, Bu Nadira. Saya... Apa suamiku menyogokmu untuk tutup mulut? Tebakku memotong kalimatnya. Dika membelalakan matanya sesaat, lalu menunduk dan mengangguk. Siapa lagi yang disogok Bimo untuk menutupi borok keburukannya itu? Cecarku lagi. Saya Bu Nadira, tapi saya pastikan uang yang digunakan untuk menyuap saya aman dan disimpan di salah satu rekening saya. Sahut seorang wanita cantik dengan pakaian modis. Ia baru saja masuk dari pintu depan kafe dan segera bergabung ke mejaku. Akhirnya kamu datang juga, Stel. Apa kabar? Tanyaku pada pengacara yang disewa sebagai salah satu tim legal perusahaan itu, Stella. Pernah baik Bu Nadira, tapi tahu sendiri kan Bu, bagaimana kondisiku setelah Willy koma dan tidak bangun-bangun lagi? Jawab Stella dengan tatapan mata menerawang. Aku turut sedih dengan kondisi suamimu, Stella. Semoga Willy segera pulih dan kamu kuat untuk merawat Dava sendirian. Ucapku penuh empati. Aku yakin pengacara perusahaan kami ini akan memihak padaku. Latar belakang masa lalunya yang sempat menjadi istri kedua membuatnya tidak akan mentolerir perselingkuhan. Stella mengangguk dan menerima perlakuanku. Ia lalu duduk di antara aku dan Dika, sambil membuka semua berkas-berkas yang telah disiapkan dalam tasnya. Ini bukti pelanggaran hukum suamimu, yang selama ini ia minta padaku untuk ditutup-tutupi. Kamu periksa saja semuanya, ujar Stella kemudian. Aku membaca sejenak berkas-berkas dari tangan Stella, berusaha memahaminya dengan menanyakan beberapa hal pada pengacaraku itu. Lalu kemudian menyadari bahwa Bimo telah mengacaukan amanah yang dibebankan di pundaknya untuk mengatur perusahaan konsultan jasa desain interior ini. Sejak dipegang oleh Pak Bimo, beberapa klien premium kita memang lepas satu persatu, ujar Dika. Siapa saja? Nyonya Kartadirjo termasuk, teringat wanita cerewet yang selalu banyak mau saat menggunakan jasa perusahaan kami itu. Dika pun mengangguk berat dengan wajah sedih. Sial, benar-benar kacau perusahaan dipegang oleh Bimo, tegasku kesal. Sejak kapan Nyonya Kartadirjo nggak pakai jasa kita lagi? Lanjutku bertanya. Sudah sejak 6 bulan lalu, Bu Nadira. Waktu itu beliau minta ganti warna wallpaper dindingnya, tapi Pak Bimo menolaknya dengan alasan pemborosan gaji tukang dan mandornya. Jelas Dika. Brak! Aku menggebrak meja karena kesal. Kenapa hal-hal seperti ini ditutup-tutupi dariku? Benar-benar menyebalkan.
tegasku. Maafkan saya, Bu Nadira. Kekuasaan saya terbatas, ujar Dika. Bimo benar-benar sudah kelewatan. Gak bisa dibiarkan semua ini. Akan aku urus semua kekacauan ini, dan kupastikan Bimo membayar semuanya. Aku baru saja tiba di rumah dan sejenak menyapa putriku. Kulihat mereka tengah mengerjakan tugas-tugas sekolah darinya. Bunda dari mana saja? Capek ya, Bun? Akhir-akhir ini, Nada lihat Bunda sering nangis dan sedih. Ada apa, Bun? Tanya Nada yang sulung. Ia sudah kelas 4 SD dan mulai kritis bertanya ini itu. Bunda ngurus kerjaan, Nak. Oh iya, Diva mana? Tanyaku padanya. Diva lagi main sama Molly, jawab Nada sambil menyebut nama kucing peliharaan kami. Lanjutkan tugas kalian ya, Nak. Nanti kita main lagi. Bunda ada urusan yang harus diselesaikan, jelasku. Kupandangi Nada dan Diva yang tengah bermain bersama. Aku tidak tega membuat mereka besar dalam lingkungan keluarga yang tidak sempurna. Tetapi mengingat semua kekacauan dan kegilaan yang dilakukan oleh Bimo, aku harus mengakhiri semua ini. Aku kembali membuka aplikasi penyadap pesan dari gawe Bimo untuk melihat aktivitas suamiku. Kali ini mataku tertuju pada grup keluarganya yang sepertinya tengah ramai obrolan. Aku jadi penasaran obrolan apa yang sedang mereka bicarakan. Ternyata isi chat keluarga itu tidak jauh-jauh dari mereka yang ingin menginginkan hartaku saja. Dasar tidak suami, tidak keluarga. Semuanya memang bangsat, umpatku dalam hati. Menahan emosi yang meluap setelah membaca pesan grup keluarga Bimo. Mereka benar-benar menganggapku ATM berjalan. Hanya tertarik pada hartaku saja. Di mata mereka, aku hanyalah sumber uang yang bisa mereka manfaatkan, tanpa peduli pada perasaan atau martabatku. Malam itu, aku tidak membuang waktu. Ku tarik nafas dalam-dalam, menguatkan hati, dan segera menghubungi Stella. Stella, tolong urus semua aset-asetku. Jangan biarkan sepeser pun jatuh ke tangan mereka, ucapku tegas. Dan yang paling penting, siapkan gugatan cerai. Kamu yakin, Nat? Tanya Stella dengan nada hati-hati. Sangat yakin. Ini bukan hanya tentang Bimo, tetapi juga tentang kehormatan dan kebahagiaanku. Sudah terlalu lama aku menderita dalam kebohongan ini. Stella mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku akan mulai prosesnya besok pagi. Siapkan mentalmu. Ini akan jadi pertarungan yang panjang. Aku tidak peduli Bimo ada di mana. Ia telah menghilang entah kemana. Mungkin kembali ke Yogyakarta untuk menenangkan Vanessa. Biarkan saja. Aku tahu ini adalah waktu yang tepat untuk melancarkan balas dendamku. Aku ingin melihat ekspresi terkejut di wajahnya saat semua yang dia miliki, yang sebenarnya adalah milikku, direbut kembali. Hanya berselang seminggu, surat gugatan cerai itu sampai di tangan Bimo. Ia menemuiku di ruang kerjaku. Wajahnya pucat pasi, penuh kebingungan. Selama seminggu terakhir, aku memang sengaja mendiamkannya, tidak mengangkat teleponnya, dan membalas pesannya dengan dingin. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya diabaikan dan dianggap tidak ada. Nadira, kamu itu apa-apaan? Tanyanya, suaranya bergetar. Kenapa kamu melakukan ini? Tepat saat itu, Stella pun datang, membawa beberapa dokumen. Aku meliriknya dengan senyum tipis. Mungkin kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Bimo nampak semakin terkejut saat menerima pemberitahuan dari perusahaan bahwa statusnya sebagai direktur telah dicabut. Semua kartu aksesnya dinonaktifkan, dan ia dilarang masuk tanpa izin. Aku memang memberhentikannya secara tidak langsung, dan aku sudah memastikan semua karyawan tidak lagi takut padanya. Aku telah mengumumkan bahwa Bimo bukan lagi siapa-siapa di perusahaan yang dulu ia pimpin. Nat, ini pasti salah paham.
Aku bisa menjelaskan semuanya. Bimo mendekatiku, mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya dengan kasar. Sudah terlambat, Bimo. Kamu sudah tidak punya hak untuk menyentuhku. Aku membuat Bimo semakin terkejut ketika aku memintanya meninggalkan rumah ini dan menyerahkan semua aset yang dia punya, termasuk mobil dan jam tangan mahal. Rumah ini, mobil, dan semua aset yang kamu sebut milikmu sebenarnya atas namaku. Kamu tahu itu kan? Kataku dengan suara dingin. Dan ini, baca baik-baik. Aku menyerahkan salinan perjanjian pranikah kami pada Bimo. Matanya melebar saat ia membaca isinya. Semua harta benda yang dibeli selama pernikahan adalah milikku, bukan harta bersama. Bimo terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Belum selesai sampai di situ, Stella menyela. Sebaiknya kamu urus gundikmu itu. Kudengar dia sedang hamil. Wajah Bimo memucat. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Vanessa muncul di layar. Sebelum Bimo sempat menjawab, ponselnya berdering lagi. Tangannya gemetaran saat ia mengangkat telepon dari Vanessa. Aku bisa mendengar suara tangis lirih Vanessa dari speaker telepon. Mas Bimo, aku di DO dari kampus, Mas. Tangis Vanessa pecah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tahu itu ulah Yudhistira. Yudhistira juga tidak akan membiarkan kampusnya mempunyai mahasiswa yang amoral seperti Vanessa. Bimo benar-benar terpuruk. Ia terduduk di lantai, menangis dan memohon maaf padaku. Namun aku sudah tidak lagi memiliki belas kasihan. Tunggu saja, Bimo, kataku dengan suara berbisik, tetapi penuh penekanan. Tunggu saja sampai kamu hancur di pengadilan. Itu baru permulaan. Benar saja, sebulan setelah persidangan yang jelas aku menangkan, Bimo benar-benar hancur. Ia kalah total, dan pengadilan memutuskan bahwa ia tidak berhak atas satupun hartaku. Bimo menangis menyesal, tetapi air matanya tidak lagi mempan. Ku dengar kabar dari Dika bahwa Bimo dan Vanessa kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Mereka hidup seperti gelandangan, terbuang dan terhina karena cinta mereka berdua yang sudah sangat jelek di mata masyarakat. Di sisi lain, aku dan anak-anakku, Nada dan Diva, menjalani hidup yang jauh lebih bahagia. Bimo dan keluarganya tidak lagi bisa menggangguku. Yudhistira, pria garang yang menyebalkan, mulai akrab dan dekat denganku serta anak-anakku. Ia sering datang ke rumah, membawa cemilan untuk anak-anak, dan sesekali mengajak kami jalan-jalan. Meskipun hatiku belum sepenuhnya pulih dari luka pengkhianatan Bimo, aku merasa ada cahaya baru yang mulai menyentuh hatiku. Aku tahu, aku akan belajar membuka hati lagi, suatu saat nanti. Cinta sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang bagaimana kamu membangun kekuatan dan kehormatan diri untuk bangkit dari kehancuran yang disebabkan oleh pengkhianatan, dan menemukan kebahagiaan sejati yang pantas kamu dapatkan. Tamat.